Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umar 411. Pada kesempatan ini secuil, kita menyilami kisah Nabi Ibrahim dari sejak kecil sampai menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari melanjut ke cuplikan uraian kisahnya. Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim memiliki hubungan nasab yang cukup jauh karena mereka hidup dalam periode waktu yang berbeda. Berikut silsilah Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Nabi Nuh alaihissalam punya anak bernama Syam. Kemudian Syam punya anak. Di antaranya 1. Irim. 2. Arfahsyad. Dari Irim terlahir kemudian hari Nabi Saleh alaihissalam. Sementara dari Arfahsyad lahirlah Nabi Ibrahim. Rangkaiannya Nabi Saleh. Saleh bin Ubaid bin Ashif bin Masih bin Abid bin Hazir bin Samud bin Amir bin Irim bin Syam bin Nuh. Nabi Ibrahim. Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saru bin Rau bin Falah bin Abir bin Syalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh. Kedua nabi ini sama-sama keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui anaknya yang bernama Sam. Namun, silsilah mereka berbeda dan tidak ada informasi yang jelas tentang hubungan nasab yang lebih dekat antara Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim. Wallahu alam. Kisah Nabi Ibrahim dimulai dari kelahirannya di Babilonia saat Raja Namrud memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki. Nabi Ibrahim tumbuh dewasa, menghancurkan patung berhala, dan menantang Raja Namrud yang kemudian membakarnya. Namun, Allah menjadikannya dingin dan selamat. Ujian selanjutnya adalah perintah untuk menyembelih putranya, Ismail, yang akhirnya digantikan dengan hewan kurban berkat keteguhan dan keikhlasan mereka. Kelahiran dan dakwah di Babilonia. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, negeri yang diperintah oleh Raja Namrud, seorang penguasa kejam yang memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki karena firasat buruk dari mimpinya. Ibunya berhasil menyembunyikan kehamilannya hingga ia melahirkan Ibrahim dengan selamat, dibantu oleh Allah. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai berdakwah menentang penyembahan berhala yang dilakukan ayahnya dan kaumnya. Ia menghancurkan patung-patung berhala di tempat ibadah, kecuali yang terbesar, dan menaruh kapaknya di sana. Ketika ditangkap, ia berargumen bahwa patung-patung itu tidak berdaya. Raja Namrud murka dan memerintahkan Ibrahim dibakar hidup. Namun, Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin, dan selamatlah Nabi Ibrahim. Pengorbanan Ismail. Nabi Ibrahim memiliki putra bernama Ismail yang sangat dicintainya. Suatu malam, ia bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Setelah berdiskusi dengan Ismail yang dengan ikhlas menyanggupi, Nabi Ibrahim pun bersiap melaksanakan perintah itu. Ketika akan mengorbankan putranya, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba karena melihat ketulusan dan ketaatan mereka berdua, peninggalan dan keteladanan. Nabi Ibrahim dihormati sebagai bapak para nabi karena banyak nabi setelahnya yang merupakan keturunannya. Kisah Nabi Ibrahim mengajarkan tentang keimanan, kesabaran, keteguhan hati, dan ketaatan tanpa batas kepada Allah. Bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, peristiwa pengorbanan Ismail menjadi dasar dari ibadah kurban bagi umat muslim di seluruh dunia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Namrud adalah salah satu kisah yang menarik dalam Al-Quran dan Alkitab. Berikut ringkasan kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk menyebarkan tauhid dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala. Namun, Raja Namrud di Patah, Babilonia menolak untuk percaya kepada Allah SWT dan malah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan bintang, bulan, dan matahari sebagai tanda-tanda kebesarannya. Namun, Namrud tetap tidak percaya dan memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim dalam api yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakarnya, dan api itu menjadi sejuk dan tidak membahayakan. Nabi Ibrahim alaihissalam
Namrud tetap tidak percaya dan akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya dan mengganggunya hingga akhir hayatnya. Kisah ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran dakwah Nabi Ibrahim alaihi serta sebagai peringatan bagi orang-orang yang sombong dan menolak kebenaran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah salah satu kisah yang paling terkenal, tidak hanya di dalam Al-Quran saja, bahkan tertiang pula di dalam Alkitab. Berikut ringkasan kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, Siti Sarah, tidak memiliki anak. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia akan memiliki banyak keturunan. Kemudian, Siti Hajar, budak Siti Sarah, melahirkan Nabi Ismail alaih. Ketika Nabi Ismail alaihissalam masih kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke lembah yang tandus di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan mereka di sana. Ketika air di sumur Zam-Zam habis, Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengeluarkan air dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam dan sumur Zam-Zam menjadi sumber air yang berlimpah. Ketika Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Kisah ini menunjukkan kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi asal-usul dari ritual kurban dalam agama Islam. Kisah proses ma'rifat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu kisah yang paling menarik dalam Al-Quran dan Alkitab. Berikut ringkasan kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya hidup dalam masyarakat yang idolator dan menyembah berhala. Ayahnya, Azar, adalah seorang pembuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan dan mencari kebenaran. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pengamatan terhadap alam semesta dan mencari tanda-tanda keberadaan Tuhan. Dia melihat bintang, bulan, dan matahari dan menyadari bahwa mereka bukanlah Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat menjadi nabi. Dia kemudian menyebarkan tauhid dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala. Proses ma'rifat Nabi Ibrahim alaihissalam dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Tahap pencarian. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari kebenaran dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. 2. Tahap pengamatan. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pengamatan terhadap alam semesta dan mencari tanda-tanda keberadaan Tuhan. 3. Tahap penerimaan wahyu. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat menjadi nabi. 4. Tahap penyebaran. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebarkan tauhid dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala. Kisah proses ma'rifat Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa mencari kebenaran dan pengetahuan tentang Tuhan adalah proses yang panjang dan memerlukan kesabaran dan ketekunan. Kisah Nabi Ismail alaihissalam dibuang oleh ibunya, Siti Hajar, di lembah Mekah adalah salah satu kisah yang paling terkenal dalam Al-Quran dan Alkitab. Berikut ringkasan kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istrinya, Siti Hajar, dan bayi Ismail alaihissalam ke lembah Mekah yang tandus dan tidak berpenghuni. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Siti Hajar kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka Dia akan menjaga kami."
Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meninggalkan Siti Hajar dan bayi Ismail alaihissalam di lembah Mekah. Siti Hajar dan bayi Ismail alaihissalam dibiarkan sendirian di lembah yang tandus, tanpa makanan dan minuman yang cukup. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengeluarkan air dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian dikenal sebagai sumur Zamzam. Kisah ini menunjukkan kesabaran dan keimanan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi asal-usul dari ritual haji dan umrah dalam agama Islam. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah: 1. Keimanan dan kesabaran. Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan keimanan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan. 2. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Dia akan menjaga mereka. 3. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan mengeluarkan air dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah: 1. Keimanan yang kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dihadapkan pada ujian yang sangat berat, seperti dilemparkan ke dalam api. 2. Ketaatan total. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail al-3. Kasih sayang dan pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kasih sayang dan pengorbanan yang besar untuk keluarganya dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kebijaksanaan dan hikmah. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kebijaksanaan dan hikmah dalam berdialog dengan kaumnya yang idolator. 5. Tauhid dan monoteisme. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh bagi umat manusia dalam menegakkan tauhid dan monoteisme, serta menolak penyembahan berhala dan kemusyrikan. 6. Sabar dan tawakal. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kesabaran dan tawakal yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. 7. Kepemimpinan dan dakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh bagi para pemimpin dan dai dalam menyampaikan pesan kebenaran dan membimbing umat menuju jalan yang benar. Dengan mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah untuk meningkatkan keimanan, ketaatan, dan kebijaksanaan kita dalam menjalani hidup